Cerita ini tentang kehidupan Gunasinggam yang diperankan Karti. Dia tinggal di kota Yar, Tamil Nadu bersama keluarga besarnya. Gunasinggam adalah anak terakhir Ranasinggam dari istri pertamanya. Awalnya, Ranasinggam menikah dengan Vanavan, tapi 4 kali melahirkan selalu saja anaknya perempuan. Ranasinggam menginginkan ada anak laki-laki, sehingga meminta izin untuk menikah lagi. Vanavan tidak ingin ada orang asing yang masuk dalam kehidupannya, sehingga suaminya diminta menikah dengan adiknya saja, Panjavan. Setelah beberapa waktu, Panjavan hamil, tapi lagi-lagi yang lahir anak perempuan. Sudah 5 anak Ranasinggam, semuanya perempuan. Ranasinggam memutuskan akan menikah lagi agar bisa memiliki anak laki-laki. Tapi tidak jadi, karena istri pertamanya, Vanavan, hamil. Bahkan kejutannya, anak laki-laki akhirnya lahir. Dialah yang diberi nama Gunasinggam. Saat ini, Gunasinggam sedang mengikuti balap sapi gerobak yang merupakan tradisi di Tamil Nadu. Dia berhasil menjadi pemenang untuk kesekian kalinya berkat 2 sapi kesayangannya. Kehidupan sehari-hari Gunasinggam dijalani sebagai petani. Dia pemuda yang bangga menjalani profesi itu, meski hanya lulusan SMA. Wajahnya sudah sering tampil di majalah lokal karena dinilai berhasil sebagai petani modern. Penghasilan saya 1,5 lakh per bulan, tidak kalah dengan para sarjana. Tambahkan juga gelar di belakang saya, Gunasinggam Petani, ujarnya saat melihat surat undangan untuk acara tindik telinga keponakan kecilnya. Acara tindik berlangsung sangat meriah. Gunasinggam selalu menjadi sosok istimewa. Selain tetap membantu kebutuhan materi keluarganya, dia juga menjadi rebutan 2 keponakannya, Celama dan Andal. Kedua keponakannya itu sama-sama ingin menjadi istri Gunasinggam. Celama adalah anak dari saudara perempuannya yang ketiga, Samyukta. Sedangkan Andal anak dari kakak tiri Gunasinggam, Padmavati. Semua keluarga juga kompak menginginkan Gunasinggam menikah dengan salah satu keponakannya. Ayahnya, Ranasinggam, bisa membaca situasi tersebut akan menyulitkan anak laki-lakinya suatu hari nanti. Tanggung jawab mengurus ladang yang saya berikan sudah kamu jalankan dengan baik. Sekarang saya akan memberikan tanggung jawab lagi, menjaga keluarga ini. Jangan sampai ada tetes air mata yang keluar dari kedua ibumu dan 5 saudara perempuanmu. Harapan terbesar saya, semua anggota keluarga bisa akur. Kita punya foto bersama dengan keluarga lengkap, ucap Ranasinggam kepada anaknya. Gunasinggam akrab dengan anak saudara sulungnya, Selvan. Ketika membantu seorang nenek untuk mengejar bus, Gunasinggam melihat seorang perempuan yang sangat cantik. Wajahnya menuduhkan, memikat hati, indah sekali. Dialah Kanu Kimiao yang diperankan Sayesa Saigal. Gunasinggam memblokir jalan raya agar bus berhenti.
Pemuda baik hati ini marah karena bos tidak mau membiarkan petani membawa hasil pertaniannya. Padahal petani sudah bekerja keras sehingga bisa panen. Berkat guna singgam, nenek itu akhirnya bisa naik bus. Gadis cantik yang akrab disapa Inia itu tersenyum melihat apa yang terjadi. Namun keduanya belum berkenalan. Selanjutnya, Guna Singgam diundang ke sebuah kampus sebagai tamu istimewa. Dia diminta memberikan motivasi kepada para mahasiswa pertanian. Acara itu dibuka dengan tarian rakyat. Guna Singgam kembali melihat Inia, salah satu penari yang ikut tampil. Rupanya, Inia mahasiswi di kampus tersebut. Sebuah video ditampilkan tentang kehidupan Guna Singgam sebagai petani. Baginya, pertanian bukan ladang bisnis, tapi lifestyle. Kecintaannya terhadap pertanian sudah tumbuh sejak kecil. Cita-cita saya sejak kecil untuk menjadi seorang petani. Jangan lagi ada yang merendahkan profesi petani, ujar Guna Singgam membuat Inia kagum. Setiba di rumah, Inia ditegur pamannya, Kodiarasu. Penyebabnya, Inia sering menggunakan bus pulang pergi ke kampus, padahal mobil di rumah banyak. Kodiarasu saat ini sudah memasuki politik dan ingin menjadi menteri. Dia memanfaatkan kasta untuk mendapatkan dukungan. Ketika Kodiarasu melihat Calama bercanda dengan seorang pemuda dari kasta berbeda, dia beberapa kali menampar pemuda tersebut. Calama juga dianggap bisa merusak nama baik kasta mereka dengan sikapnya. Calama kemudian menghubungi pamannya. Guna Singgam datang dengan amarah. Dia langsung memukul dan menghajar semua anak buah Kodiarasu. Selvan datang menemui Guna Singgam, menceritakan identitas Inia yang berasal dari keluarga kaya raya. Ayahnya Tilainayagam. Guna Singgam kemudian mengajak ayahnya untuk melihat langsung Inia, gadis kaya yang sangat bersahaja. Saya ingin jatuh cinta dan menikahinya setelah ayah mengizinkan, ucap Guna Singgam. Guna Singgam mengaku tidak bisa menikahi salah satu keponakannya. Jika dia menikah dengan Andal, Calama tentu akan kecewa. Begitu juga sebaliknya. Ayahnya setuju saja dengan sikap Guna Singgam. Hanya saja, ayahnya mengkhawatirkan perasaan kakak-kakak Guna Singgam. Anakku, pastikan keluarga kita tidak berantakan, pesan ayahnya. Guna Singgam kemudian didatangi seorang guru. Anaknya yang bernama Uday Sankar telah dibunuh. Uday dibunuh Kodiarasu hanya karena mencintai wanita dari kastanya. Guna Singgam melaporkan pelaku pembunuhan kepada polisi. Jangan takut dengan pengaruh Kodiarasu, pinta Guna Singgam. Kodiarasu akhirnya ditahan. Di pengadilan, pengacara meminta jaminan untuk Kodiarasu. Hakim mengabulkan dengan syarat yang cukup berat. Namun belakangan, syarat menjadi ringan. Kodiarasu ingin balas dendam kepada Guna Singgam. Sementara kehidupan Guna Singgam terus saja melakukan PDKT kepada Inia. Bahkan sudah memiliki keberanian menembak Inia. Cinta itu ternyata bertepuk dua tangan.
Inya menerima cinta Gunasinggam, mereka jadian. Gunasinggam dan Inia kemudian sering kencan, sehingga Kodiyarasu menjadi marah. Gunasinggam sedang asyik teleponan di atas motor ketika lehernya ditebas oleh anak buah Kodiyarasu dari atas truk. Beruntung, Gunasinggam bisa menghindar. Namun jatuh bersama Selvan yang dibonceng sehingga kakinya terkilir. Keluarga menjadi sangat khawatir. Kakak-kakak Gunasinggam begitu kompak merawat adik kesayangan mereka. Celema dan Andal juga tidak mau ketinggalan menunjukkan perhatian. Mereka belum tahu saja jika Gunasinggam sudah jatuh cinta pada gadis luar. Gunasinggam datang ke rumah Inia dan memberitahu langsung ayahnya, Tilainayagam. Ayahnya sama sekali tidak keberatan asalkan keluarga Gunasinggam juga setuju. Saat pulang, Gunasinggam dan Selvan dihadang para preman. Mereka orang suruhan Kodiyarasu. Tapi kalau hanya sekitar 15 preman, bukan apa-apa bagi Gunasinggam. Dia menghajar musuhnya dengan santai, gagah berani, dan gaya yang seksi sekali. Selanjutnya, Gunasinggam membicarakan hubungannya dengan Inia kepada orang tuanya. Langsung saja disambut amarah oleh ibu kandung dan ibu tirinya. Kamu punya 2 keponakan sebagai calon istri. Kenapa malah kamu memilih orang luar? Ujar ibu tirinya Panjavan. Ibu kandungnya, Fanavan juga tidak menyetujui hubungan Gunasinggam dengan Inia. Apabila akan menikah, anaknya harus menikahi Celama atau Andal. Ayahnya, Ranasinggam tidak bisa berbuat apa-apa. Lihatlah, kamu sudah membangunkan sarang lebah. Saya tidak akan setuju jika salah satu anggota keluarga kita ada yang tidak setuju, ucap ayahnya. Gunasinggam tetap ingin menikahi Inia. Dia berjanji kepada ayahnya tidak akan membuat keluarga hancur. Tentu saja tidak akan mudah bisa membuat semua saudaranya setuju. Apalagi dari pihak Celema dan Andal. என்ன பண்ணிக்கும் நீ தானே எங்க அப்பா இருக்கு சம்யுக்தா ராணின்னு பேர் வச்சேன். அப்ப கிளம்பி வாங்க கிங்கு Kakak keempatnya, Jansirani, yang mengetahui jika Gunasinggam tidak memilih salah satu keponakannya, mulai menunjukkan kekecewaan. Kami nih wah. ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்ல Gunasinggam kemudian menyampaikan kabar bahagia bahwa dirinya akan menikah kepada kakak pertamanya, Manggama, yang merupakan ibu Selvan. Tentu saja disetujui. Tapi iparnya, Tamarai, meminta agar adiknya Maligai tidak diundang. Maliga merupakan suami Velunechiar, kakak kedua Gunasinggam. Kakaknya sebenarnya tidak mempermasalahkan pilihan Gunasinggam, meski awalnya mengira akan menikahi Celema. Tapi iparnya, Maligai, hanya akan datang jika Tamarai tidak ada di acara pernikahan. Maligai dan Tamarai bermusuhan karena masalah harta warisan. Hal itu membuat Gunasinggam menjadi kesal. மூணு ரோஷம் இல்லையா நீ சாப்பிடுப்பா. நீ ஏன் வீட்டு தேடி வந்தா ரொம்ப தான் பேத்திக்கிறே உன் புருஷனுக்கு நல்லா மக்களே சமைச்சு போடு அவரை வந்து கல்யாணத்துல நிக்க சொல்லு Saatnya kakak ketiga, Samyukta, yang merupakan ibu Celema, didatangi.
Mereka sudah tahu tujuan Guna Singgam. Nada sinis sudah langsung ditunjukkan. Celema juga terlihat menangis di rumah. Dia tidak ingin bertemu pamannya lagi. Guna Singgam diusir sambil teriak. Nah untuk urusan Mama guna ಕಾಪಾಡಿಕ ಮಾತೆ ನೀವು ನನಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕಟ್ಟೆ ಬೇಡ Celema mengagumi kamu lebih dari ayahnya sejak dia kecil. Dia selalu mengikuti kamu. Tapi sekarang jadi begini, ujar kakaknya. ಅವನು ತೊಲೆ ಮಾಡಿಗಿದೆ ಯೋ 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 Tak lama setelah Guna Singgam pergi, Celema ingin bunuh diri dengan meminum racun. Dia masuk rumah sakit dan tidak mau diobati. Berjanjilah kamu akan menikahinya. Kalau tidak, biarkan saja dia mati, ujar ibu Celema kepada Guna Singgam adiknya. Situasi benar-benar tidak terkontrol. Guna Singgam tidak tahu harus berbuat apa, tapi dia tidak mungkin membiarkan Celema mati. Celema, saya akan bicara dulu dengan pacar saya dan menikahi kamu, kata Guna Singgam. Tapi sebelum janji diucapkan, Selvan menginformasikan jika kakeknya yang merupakan ayah Guna Singgam terkena serangan jantung. Kondisinya kritis. Guna Singgam kemudian menunda janji menikahi Celema. Rupanya, Selvan berbohong jika kondisi kakeknya kritis. Itu dilakukan hanya untuk mencegah pamannya mengucapkan janji. Guna Singgam sebenarnya sangat marah dengan Selvan karena berbohong. Apalagi ternyata Selvan sejak tadi berhubungan lewat telepon dengan Inia, sehingga semua yang terjadi didengar Inia. உடைய இருந்துகிட்டே நீ விளையாடுறீல்ல ஐயோ என் மூஞ்சில முடிக்காத போடா ஆமா என்ன போடா Sungguh berat beban yang dialami Guna Singgam. Celema tetap tidak ingin diobati di rumah sakit. Sementara Inia hanya bisa menangis tak berdaya mengetahui perjuangan Guna Singgam. Belum lagi ibu tirinya, Vanjavan ingin pergi dari rumah. Meski usianya sudah tua, dia menuntut cerai. Saya sudah cukup dihina di rumah ini. Saya ingin hidup damai. Dulu saya dinikahi tanpa menanyakan persetujuan saya. Anak saya, Padmavati, dinikahkan dengan pemabuk dan jadi janda. Sekarang cucu saya andal. Kamu memujinya selama ini dan memberikan harapan, sehingga andal tinggal di sini seperti pelayan. Sudah cukup penyiksaan ini, ujar Vanjavan. Rana Singgam hanya bisa diam sedih dan membiarkan istrinya. Vanjavan pergi membawa andal yang terus menangis. Masalah lain harus dihadapi Guna Singgam. Tanaman pisang keluarganya dihancurkan oleh anak buah Kodiarasu. Sapi kesayangannya yang sering memenangkan perlombaan juga diracun. Duka benar-benar menyelimuti keluarga Guna Singgam. Kodiarasu datang bahagia dan mengolok Guna Singgam. Pemuda yang tengah terpuruk itu mengamuk, namun ayahnya menahan amarah Guna Singgam. Tidak berhenti sampai di situ, Kodiarasu juga ingin menikahi Celema. Kodiarasu membicarakan rencana jahat itu dengan ayah Celema dan disetujui. Meski dalam kondisi berduka, Guna Singgam tetap berusaha menyatukan keluarga. Dia meminta ibu tirinya untuk kembali ke rumah besar, tapi sama sekali tidak diperdulikan. Kakak tirinya, Padmavati, juga sangat marah. Bahkan untuk melihat wajah Guna Singgam saja tidak mau.
Begitu pula dengan Andal, yang dulu sangat mencintai pamannya, kini diam seribu bahasa. Suatu hari kalian akan pulang sendiri karena merindukan kasih sayang saya. Teriak Gunasinggam berlalu pergi. Ketika Gunasinggam mengetahui Celama akan dinikahkan dengan Kodiarasu, dia langsung pergi ke rumah Celama. Gunasinggam tidak rela jika keponakannya menikah dengan pemabok dan pembunuh. Tapi lagi-lagi, Gunasinggam tidak dipedulikan. Celama yang dulu membanggakan pamannya itu juga tidak mau mendengarkan. Gunasinggam tidak ingin pernikahan itu diatur hanya karena kakaknya marah. Siapa kamu yang mau memutuskan calon suami anak saya? Kamu pergi saja dan nikahi gadis pilihanmu, ujar ibu Celama. உனக்கு மரியாதை இல்ல. மாமன் பேசி விரட்டுங்கடா. என் பெற்ற எங்களுக்கு தெரியாத நீ போ. Sungguh terlalu berat semua yang harus dihadapi Gunasinggam. Dia mabok untuk mengurangi rasa sakit hati, tapi justru semakin perih sakitnya. Dia yang selama ini sangat disayangi oleh kakak-kakaknya, kini justru tidak diperdulikan. Gunasinggam merasa tak kuat menghadapinya. Mama, Orang tuanya melihat Gunasinggam yang stres, mereka juga ikut sedih. Anak bungsunya harus mendapati beban yang begitu berat. Kumpulkan semua keluarga besok pagi di sini, kata Rana Singgam kepada istrinya. Pagi harinya, tanpa diduga, Inia dan ayahnya datang ke rumah Gunasinggam. Ayahnya ingin meminta kepastian pernikahan. Tak lama, seluruh keluarga juga datang berkumpul. Sayangnya, sikap mereka sama sekali tidak menghormati Rana Singgam lagi. Bagi-bagi jatah harta warisan mulai dilakukan, tapi suasana menjadi tegang. Apalagi istri keduanya, Vanjavan sempat melihat Inia yang sudah datang terlebih dahulu bersama ayahnya. Ayah Celama ingin pergi sebelum pembicaraan selesai. Gunasinggam memohon agar masalah dibicarakan baik-baik. Ibu Celama juga kecewa dengan Gunasinggam dan orang tuanya. Saya tidak butuh ikatan keluarga ini. Mulai sekarang saya tidak ada hubungan lagi dengan keluarga ini. என் புருஷன் செத்தா பிறந்த கோடி கொண்டு வந்து போடுவேன். எல்லா குடும்பத்துக்கும் என் குடும்பத்துக்கும் ஒரு வார்த்தை போச்சுன்னா அது இப்பவே கொடு. Beri saya kain sari sekarang, saya akan keluar dari hidup Anda, ucapnya kepada ayahnya sendiri. Rana Singgam marah dengan anak-anaknya. Dia mempersilahkan siapapun yang ingin pergi. Rana Singgam siap ditinggalkan anak-anak perempuannya. Istrinya, Vanafan yang mencoba menasihati, diminta juga pergi jika tidak mau patuh. Kalian merusak kebersamaan kita. Kalau menantu saya yang sikapnya berbeda itu wajar. Tapi kalian anak-anak saya seperti Gunasinggam. Saya menginginkan anak laki-laki agar ada yang menjaga kalian. Tapi ketika sekarang dia ada masalah, tidak ada yang berdiri di sampingnya. Kalian mau setuju atau tidak, dia akan tetap menikah. Kebahagiaan dia sangat penting bagi saya, kata Rana Singgam kepada semua anak-anaknya. Pertengkaran keluarga itu didengar ayah Inia yang berada di dalam rumah. Dia kemudian meminta maaf karena menjadi penyebab keretakan keluarga. Kakak ipar Gunasinggam, Maligai, semakin membuat panas suasana. Dia menampar ayah Inia. Situasi benar-benar kacau. Inia yang melihat ayahnya tidak dihormati juga marah. Mereka pergi dari rumah itu.
வெளியே கணமோ சஞ்சலமோ செங்கதிரே செங்கதியோ அதை எத்திவிடு Sungguh pedih apa yang dirasakan Guna Singgam. Kebersamaan yang begitu indah kini hanya tinggal kenangan. Semuanya sudah hancur. Hubungan Guna Singgam dengan Inia juga berantakan. Guna Singgam kemudian meminta bantuan neneknya untuk mengumpulkan kembali seluruh keluarga. Upacara doa untuk neneknya yang sudah berusia 90 tahun akan dilaksanakan. Semua keluarga hadir, masyarakat juga banyak datang. Tapi tidak ada sama sekali keramahan. Anak-anak perempuan Guna Singgam seperti orang asing. Antar sesama saudara saja mereka tidak saling tegur sapa. Sepanjang acara juga tidak ada keakraban seperti dulu. Setelah prosesi pemberkatan, semua keluarga ingin langsung pulang. Untuk mencicipi makanan saja mereka enggan. Yang ada justru amarah, hinaan, dan cercaan kepada Guna Singgam. Iya, seluruh kesalahan ditumpahkan kepada adik laki-laki mereka yang ingin menikahi gadis luar. Kamu yang menyebabkan hubungan keluarga ini hancur. Gara-gara kamu, kami bahkan tidak saling melihat sesama saudara, ujar kakak-kakak Guna Singgam. Ibu mereka, Fanafan, sampai tidak kuat mendengar Guna Singgam disalahkan. Padahal selama ini Guna Singgam sangat baik kepada semua saudaranya. Kebaikan Guna Singgam selama ini sama sekali tidak berbekas. Saudara-saudaranya lupa bahwa Guna Singgamlah yang membantu mereka membayar hutang, membiayai pendidikan keponakannya, memenuhi kebutuhan perayaan, dan lain sebagainya. Begitu pula ketika ada keluarga yang sakit, Guna Singgam yang paling banyak membantu. Bagaimana kalian tega menjelek-jelekan putra saya sekarang tanpa perasaan? Ujar sang ibu menangis. Guna Singgam meminta ibunya untuk tidak mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dilakukan. Dia menerima semua amarah kakak-kakaknya. Silahkan marahi saya, kakak. Silahkan. Kalau ingin pukul saya juga silahkan. Saya akan terima apapun perlakuan kalian. Tapi tolong, jangan abaikan saya. Saya tidak tahan kalau kalian tidak mau berbicara dengan saya. Ucap Guna Singgam meneteskan air mata. Keputusan Guna Singgam tidak memilih celama atau andal karena perasaan sayang yang ada, sebatas antara paman kepada keponakannya. Saya memangku mereka sejak bayi. Saya menyanyikan lagu pengantar tidur untuk celama maupun andal. Ketika saya memeluk dan melihat wajah mereka, saya seperti melihat ibu dan saudara perempuan saya. Lalu bagaimana bisa saya akan menganggap mereka seperti istri? Ujar Guna Singgam tak kuasa membendung air mata. Apabila celema yang akan dipilih, andal pasti terluka. Ketika andal dipilih, celema juga akan kecewa. Agar tidak ada yang tersakiti, saya memilih gadis luar dan bertemu dengan Inia. Tapi jika kalian tetap memaksa, saya akan menikahi andal ataupun celema. Atau saya akan menikahi keduanya. Saya akan lakukan apapun yang kalian putuskan. Saya hanya tidak ingin keluarga ini hancur. Saya tidak ingin kalian terluka. Ucap Guna Singgam. Suasana mengharukan benar-benar terasa atas ucapan kesedihan Guna Singgam.
Hati kakak-kakaknya tersentuh. Gunasinggam memang sangat banyak membantu keluarga. Selama ini ingin menikah dengan pamannya, juga kini menolak. Dia ingin tetap memiliki seorang paman yang sangat dibanggakan seperti Gunasinggam. Akhirnya, pilihan tinggal Andal saja. Tapi Andal terlihat sudah tidak ingin lagi menjadi istri pamannya. Andal mempertanyakan apakah benar pamannya mau menikahi dirinya. Gunasinggam mengiyakan dengan nada sendu. Andal juga bertanya apakah pamannya bisa bahagia nantinya. Gunasinggam berjanji akan memberikan yang terbaik. Pamanku sayang, selama ini kami tidak pernah melihat paman menangis. Paman orang yang periang, suka ketawa. Tapi sekarang kenapa paman malah menangis? Bagaimana bisa kami seperti ini membuat paman menangis? Ujar Andal memeluk pamannya. Ibu Andal, Padmavati yang merupakan kakak tiri Gunasinggam maju mendekat. Dia tak ingin melihat Gunasinggam menangis. Padmavati memutuskan untuk mendukung pernikahan Gunasinggam dengan Inia. Padmavati kemudian membawa Inia agar segera dinikahkan. Tapi tiba-tiba, anak buah Kodiarasu menyerang Gunasinggam. Ranasinggam menendang dan mengalahkan mereka. Namun, Celama dan Andal berhasil diculik. Ranasinggam kemudian meminta anaknya untuk mengantar pulang Inia terlebih dahulu. Dalam perjalanan, mereka dihadang Kodiarasu. Celama dan Andal juga ditahan di dalam mobil. Namun mereka sama sekali tidak ketakutan setelah pamannya datang. Gunasinggam yang sudah teruji dengan mudah mengalahkan anak buah Kodiarasu. Tangan dan jari Gunasinggam sangat kuat karena sehari-hari bekerja sebagai petani. Kodiarasu dilumpuhkan. Penjahat itu ternyata sangat lemah. Akhirnya, setelah perjuangan panjang yang melelahkan dan menguras air mata, hubungan Gunasinggam dan Inia sampai ke pelaminan juga. Keluarga besar kini sudah akur bahagia. Mereka bisa mengambil foto bersama. Film pun berakhir